What's up bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Alabot TV, the number one YouTube channel sekecamatan Kebon Jeruk. Stop it. Kali ini kita bakal masuk ke dalam zona vape. Oke bosku, kali ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian bagaimana caranya ya kan. Mungkin kalian baru nge-vape atau mungkin juga udah lama nge-vape tapi nggak bisa coiling dan wicking ya kan. Nah kali ini gue bakal ngasih tahu gimana caranya sih bisa coiling dan wicking dengan benar, enak, dan ya dalam waktu sekejap lah gitu bosku. Karena gue ya masih nemuin lah beberapa teman gue yang nggak bisa coiling dan wicking bosku ya kan, masih minta minta di coiling sama gue gitu bosku. Jadi gue agak gimana ya, lu udah lama nge-vape tapi nggak bisa coiling ya kan, sama aja gitu, kayak apaan gitu lah pokoknya lah. Dan oke lah, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke dalam tutorialnya bosku. Nah oke bosku, sebelum kita langsung gimana sih cara bikin coil dan coiling plus wickingnya ya kan. Nah di sini kalian harus punya yang namanya alat coiling bosku ya kan. Ya jadi ini adalah peralatan tempur vape gua sih yang gua bawa kemana-mana kalau misalkan gua lagi ya bawa vape gitu keluar atau main. Dan ini wajib banget gua bawa bosku. Dan yang pertama kalian harus punya yang namanya ini coil jig bosku. Nah di sini tuh coil jig ada yang manual, itu pokoknya murah banget, itu 20.000 atau sampai 30.000. Dan ada juga kayak magic stick, itu dia udah sepaket sama gunting, terus dia ada ukurannya juga bosku. Dia ada kalau nggak salah 1 mm atau 1,5 gitu sampai 4 mm buat ukuran coilnya. Nah di sini gue pakai yang coil master bosku, cuman perintilannya gue udah nggak tahu kemana bosku, jadi gue yang penting ini gue selamatkan bosku, karena ini penting banget buat buat bikin coilnya bosku. Dan yang kedua kalian harus punya tweezer. Nah di sini juga ada tweezernya keramik ya bosku ya, dia biar dia buat ngerapihin coil gitu bosku pas coiling. Dan di sini juga ada tang plato atau tang potong ya kan, buat potong kawatnya bosku. Di sini ada gunting buat motong kapasnya bosku yang pasti ya kan, buat motong kapas. Dan ini di sini ada obeng min, karena RDA gua itu Artavitu jadi dia pakai obeng min. Dan sebenarnya sih dua ini sih nggak terlalu ini sih ya, nggak berpengaruh, tapi ini gue harus punya juga Allen key, karena kadang temen gue minta yang itu tadi gue bilang minta coiling tapi dia bukan baut min posnya, dan ya mungkin bisa ini dia ada apa sih namanya obeng plus gitu. Dan di sini ada baut L juga bisa. Di sini sih buat kunci L gitu bosku, dia ini yang kecil sama yang besar kalau nggak salah. Dan di sini ada sikat kawat. Nah sikat kawat ini berguna kalau misalkan kalian ganti kapas bosku, karena gua ganti kapas itu 1 kali sehari lah, 1 kali sehari itu gua ganti kapas. Tapi kadang bisa setengah hari kalau misalkan udah nggak enak banget gue rasain, jadi gue langsung ganti aja bosku. Tapi untuk ini sih 2 nggak kepake sih bosku, tapi nggak apa-apa, kalian kalau misalnya mau beli kalian beli aja. Dan yang pastinya kalian harus punya round wire bosku ya kan. Di sini gue pakai round wirenya 9 vaporizer ukuran 24 GA, kalian bisa lihat round wire ya banyak lah. Nichrome 80 ini Nichrome 80 Jerman ROHS. Dan di sini kapas juga kalian harus punya, karena kalau misalnya nggak ada kapas kalian nggak bisa ngupload, masih cuman kawat doang, nggak mungkin lah bosku. Iya. Nah itu aja tuh alat-alat coiling dan ya kapas dengan kawatnya juga bosku. Jadi ini kita singkirin dan kita langsung aja ya kan ke tutorialnya. Yang pertama kita buat dulu nih coilnya bosku.
buka aja bosku. Gue kenapa pakai Roundwire 24GA, karena daily sih ya cukup pakai itu aja sih bosku ya. Ukuran 24 itu buat daily sih. Ya kadang sih ada yang experience pakai 26 bikin paralel atau apalah, buat NTL juga bisa ukuran 26 atau 28 lah. Tapi karena ini gue pakai RDA ya, jadi gue pakai yang 24 mm bosku. Ini kawatnya nggak kelihatan sih. Jadi kalau gue biasa sih gue masukin dulu dari sini bawah. Nah, di sini ada lubang, jadi gue nggak potong dulu bosku. Dan gue kira-kira sih biasanya sih dia kurang lebih gue pakai itu biasanya 5 lilit 6 sama kaki, dan ukuran diameternya itu 3 mm. Tapi kalau kalian mau seimbang itu clut sama flavornya sih gue biasanya 6 lilit itu sama kaki itu 7. Dan di sini gue bakalan bikin yang 5 lilit 6 sama kaki bosku. Saya gue panjangnya sih segini aja sih bosku. Ya pokoknya ini perkiraan sih, biar nggak buang-buang kawat sih menurut gue. Dan gue potong, gue biasa potong di bawah jempol gue. Nah setelah ini kalian itu tarik yang sebelah sini bosku. Yang panjang ini ditarik ke arah dalam, ke bagian dalam. Nah, ke bagian sini kalian tarik lurus sampai lurus ya kan, udah lurus. Nggak usah belok-belok bosku, langsung lurus aja. Dan kita bikin copot dong. Nah ini gue bakalan tahan pakai jempol bosku, yang kakinya ini ada sisanya ya sedikit ya. Jadi biar ada kakinya gitu bosku. Dan gue puter biasanya sih ke dalam, karena gue pakai dual coil bosku. Biasanya sih gue pakai ke kiri itu karena single coil sih. Nah gue puter. Nah ini gue hitungan ke jempol sini lagi 1 2 3 4 5 bosku. Begitu gue tekan dan gue balik. Kita cabut dulu nih coilnya kita cabut ya kan. Itu kita balik bosku, dan kita tekan lagi. Kita cabut, tadi kan begini ya kan, gue lupa ngasih tahu tadi begini. Begitu kita balik, bagian bawahnya jadi bagian atas, dan kita samain kakinya ke arah yang tadi dan agak ditekan bosku. Kalau gue sih gitu. Dan bikin satu lagi karena gue dual coil ya kan. Kita bikin aja satu lagi. Nah oke bosku, ini dia nih coilnya nih, kalian bisa lihat bosku. Udah jadi ya. Aduh agak ngeblur bosku. Nah ini dia nih, kita bikinnya seperti ini. Dan kalau udah berarti kita singkirin dulu coil jignya, dan kita ambil mode-nya. Singkirin kawatnya dulu bosku. A few minutes later. Ya ini dia bosku ya kan, RDA dan mode-nya gue pakai Druga Foxy dan RDA-nya ATAV2 bosku. Dan di sini kalian bisa lihat ya udah bersih, udah gue bersihin karena gue setiap ganti coil atau ya apalagi terutama buat ganti liquid ya, ganti flavor gitu, gue pasti bakalan bersihin ya kan. Minimal gue rendam air panas bosku. Kalau misalnya kalian punya kayak pembersih RDA sih kayak Goes itu yang itu, atau ada lagi yang baru itu apa gue lupa namanya ya, kalian boleh pakai itu juga. Tapi kalau misalnya nggak ada ya pakai air panas aja atau air hangat. Karena gue kemarin lihat di grup FGB itu ada yang pakai direndam air panas bosku. Direndam air panas, direbus maksud gue, direbus pakai panci bosku. Kan itu bakalan ngerusak seal-sealnya, ini seal karetnya ya. Kalau misalnya dicopot sih masih mending, kalau misalnya nggak dicopot kan itu bakalan melar bosku. Jadi langsung aja. Nah gue ambil baut min yang agak kecil,
Sebenarnya sih ada dokter coil ya buat ini, cuman gue lebih efektif ke ini soalnya agak panjang dan bisa muter juga. Ini kita buka dulu satu-satu. Nah ini dia nih, gue bilang juga, dan ini adalah menurut gue RDA Artavitu ini RDA yang paling gampang kalau kalian misalkan baru nge-vape kan, mau belajar coiling atau baru mau nge-vape gitu ya. Gue bilang sih cari RDA tuh dengan 4 tiang pos kayak gini, 4 lubang pos. Jadi tuh kalian gampang banget buat coiling bosku. Jadi secara satu-satu kalian bisa ya coiling satu-satu gitu, maksud gua masukinnya satu-satu, enggak langsung dua. Kayak kan ada tuh yang dual pos kayak Druga, terus Arta yang V1.5, V1 juga ya kan. Nah ini Artavitu kebetulan jadi gambarannya gampang banget sih bosku. Kita bakalan masukin, dan gue biasanya nih gue bakalan ambilnya itu deket sama tiang pos bosku. Nah, jadi gue baut dulu yang kanan. Nah ini dia nih kelebihannya kalau misalkan 4 lubang pos, jadi kalian bisa masukin coil satu-satu bosku. Itu membuat ya kalian gampang inilah coiling. Nah, kita potong dulu kelebihannya. Nah, jadi kita juga bisa potong dulu ya kan. Wah mental kemana tuh. Oke, udah kita potong bosku. Nah lihat enggak, dan di sini satu lagi kita masukin ya kan, dan harus sama sih ya posisinya, nggak boleh terlalu dekat atau terlalu jauh. Kita samain dulu bosku posisi coilnya. Nah ini sih kayaknya udah pas, jadi langsung bautin lagi bagian kanan dulu. Kencang ya, baru ke kiri bosku. Nah kalau udah gini kita potong lagi bosku kakinya yang kelebihan. Oh udah lupa lagi mana tuh. Nah kalau udah gini biasanya sih kalian bisa pakai coil jig ya buat ngebalikin, tapi gue karena terbiasa dan sudah biasa gitu, sudah enak. Nah ini bagian coil bawahnya ini gue angkat bosku, jadi biar rata pakai obeng yang ini kebetulan obengnya 3 mm juga, jadi masuk lah kayak gitu. Kita dorong dulu satu ke tengah bosku, dan begitu juga yang satu kita masukin dari kanan yang bagian lubang bawah. Kita dorong lagi dari sini bosku. Gue sih biasanya sih dia tuh gimana ya, agak mepet sama pos, udah gitu pas banget tengah-tengah sih bosku. Biasanya gue itu pasti rata-rata RDA bakalan dapet flavornya dengan boltnya juga bosku. Tapi di sini gue bakalan ngasih tahu ke kalian posisi coilnya itu gue biasanya tuh di bawah sedikit banget, dari tiang pos bosku. Ya gue naikin sedikit. Nah ini juga gue naikin sedikit bosku. Biasanya sih dapat sih rata-rata RDA yang gue coiling pakai cara ini sih enak gitu bosku. Teman-teman gue juga pada ini pada demen. Nah ini juga kita harus lihat samain bosku lubang coilnya ya dari sisi kiri dan kanan, karena biar ya agak merata aja. Nah pas gitu kalau misalnya kita udah pasang seperti ini, kita burn coil bosku. Untuk burn coilnya kalian cukup pakai watt kecil aja sih bosku, kalau kalian pakai round wire ya. Gue pakai 30 watt dan burn dulu sedikit. Nah begitu kita perluin tweezer bosku buat meratain dulu ya kan. Kalau misalkan antara coil satu
yang kanan sama kiri itu nggak sama, kalian harus ya agak dimain-mainin aja bosku koilnya. Nah yang ini masih agak lama bosku, jadi kita coba buat angkat atau rapetin lagi bosku. Udah cukup merata bosku antara kiri dan kanan, jadi bisa kita langsung wicking aja bosku. Tamatin dulu ya kan. Nah kita singkirin dulu biar kelihatan kapasnya ya kan. Holy fiber geng. Nah gue biasa itu kalau buat wicking gitu gue bakalan pakai ya kurang lebih berapa senti ya itu gue juga nggak tahu, pokoknya gue kurang lebih tuh ya nggak terlalu panjang nggak terlalu pendek bosku, jadi segini aja gue potong. Dan biasanya gue langsung dibagi dua ya, sebenarnya sih gue nggak tahu sih hitungannya berapa, tapi rata-rata ini kapas gue bagi dua bosku. Dan gue agak tipis-tipisin karena dia nggak boleh terlalu tebal dan nggak boleh terlalu tipis juga bosku, karena itu bisa, kalau misalnya tebal itu menghambat penyerapan liquid, bisa juga dia jadi ngemben gitu di ngembangnya, bukan ngembang sih, jadi kayak ini yang di kaki kapasnya bosku, jadi harus tipis. Apalagi kita juga kan pakainya round wire, tipis juga cepet putus, kalau misalkan tebal juga ya nggak enak lah gitu lah, jadi nggak naik ke atas gitu, nggak naik ke coil. Nah ini sepertinya udah pas, nggak tebal nggak tipis, jadi langsung aja kita masukin dulu satu-satu. Masukinnya ya terserah dari yang coil mana dulu bosku, yang penting dimasukin. Nah kita tarik bosku, tahan koilnya ya, biasanya dia gerak bosku, kalau udah kencang sih udah paten mah nggak gerak sih. Tapi kalau misalnya 0,26 gitu, 0,28 biasanya digerak bosku, ngikut gitu, kita tarik ngikut. Dan kita satu lagi, ini dia bosku, jadi nggak terlalu tebal nggak terlalu tipis bosku, jadi masih bisa digoyang-goyangin gitu. Oke kayak gini bosku, dan gue biasa motongnya itu pokoknya sejajar sama bawahnya si RDA ini bosku, jadi biasa sih pas sih seharusnya. Nah itu kita potong lagi, pokoknya mentok buat bawah RDA ini, apa sih, bottom RDA langsung kita gunting. Dan biasanya sih gue nggak tahu ini benar apa enggak, gue biasanya gue sisir gini supaya penyerapan liquidnya tuh lebih cepat, dia biar agak ada serat-serat yang tebel gitu, agak nggak ada gitu bos. Tapi ada juga yang bilang ini gaya-gayaan.
gue juga nggak ngerti ya, gue udah biasa begini jadi gue pakai metode ini bosku, karena sih menurut gue sih ya emang sih lebih cepat sih bosku penyerapannya, tapi tidak untuk kendokaten bosku, kendokaten gold itu harus ditutul walaupun udah di seperti ini ya kan, kita serat yang tengahnya dibuang gitu yang tebalnya, tapi tetap aja deh agak susah menyerap. Dan gue biasanya gue bakal masuk seperti ini, tinggal didorong aja bosku ke dalam. Nah, itu kita masukin lagi ke sini bosku. Nah, gue biasanya gue pepetin ke pojok dan satu lagi ke sebelah sini dulu, karena posisinya itu enak aja gitu, pas banget di kaki koil. Dan gue pojokin. Oke, dan satu lagi di sini juga sama bosku, tinggal diginiin doang. Kadang sih ada yang pakai pinset petus ya, tapi menurut gue lebih enak tinggal dorong doang ini pakai tweezer amiknya bosku. Karena kalau pakai pinset petus harus diginiin dulu baru didorong, dan kalau ini tinggal dorong doang bosku. Cara simple aja bosku ya kan, kenapa harus yang sulit. Dan satu lagi juga, masuk gua agak dorong ya, dia kayak buat di sini kayak agak belok gitu bosku, kiri kanan juga pojokin biar dia liquidnya itu naik yang di bawah nanti jadinya bosku. Nah ini dia nih bosku nih, ini kurang rapi bosku. Kalau misalnya belum rapi, jadi lu bisa rapihin aja semau lu ya kan, yang lu bilang udah rapi nih, udah ya udah. Kalau misalnya belum rapi, gue rapi. Nah ini dia nih bosku ya, kalian bisa lihat bosku. Nah seperti ini ya, tampak coilingnya dan wickingnya sudah jadi bosku, kayak gini. Jadi ini sih udah rapi ya kan, kalian tadi udah coil dan langsung aja kalian bisa nge-vape. Nah kan tinggal tetesin liquid bosku, karena yang dipakai oli fiber jadi penyerapannya itu cepat. Dan yang terakhir sih jangan lupa ya kan, sebelum kalian ngepak nih habis tetesin liquid, kalian harus tiup-tiup dulu ya kan, kayak burn apa sih firing, pokoknya awal firing lah, jadi biar rasa kapasnya itu hilang terlebih dahulu bosku. Kalau gue sih biasa kayak gitu. Dan emang sih kalau misalnya lu langsung tetesin ya kan, udah rata nih netes, begitu lu nggak pakai tiup-tiup dulu gitu, maksudnya ya pokoknya lu firing gitu tapi lu tiup-tiup bosku. Kalau misalnya nggak pakai begitu ya gue masih ngerasain rasa kapasnya sih, yang gue rasain sih kayak gitu bosku. Kita langsung lihat aja ke tampak firingnya bosku. Oke bosku, setelah kalian coiling dan wicking ya kan, dan yang tadi gue bilang bosku bahwa kalian harus tiup-tiup dulu, dan gue pakai liquidnya Supreme dan tetesin ya kan, udah rata nih. Nah kalian firing bosku, kalian firing. Dan gue biasa sih kayak tadi lagi dan gak kaget, gue bakalan turunin wattnya di 30 sampai 35 sih bosku biasanya, karena ini pakai round wire ya. Kalau misalnya pakai Pierce Sweater atau Alien, kalian bisa pakai di 50 dulu buat kayak gini. Nah gue bakalan tiup dulu bosku. Dan kalau oli fiber ini kalian tiup-tiupnya itu harus agak lama biar supaya rasa kapasnya sih hilang. Soalnya gue pernah ya kan, gue cuma beberapa kali tiup dan ternyata nggak taunya itu rasa kapasnya masih nyantar banget di hidung gue bosku, di lidah gue juga masih agak berasa. Tapi kalau misalkan kalian udah pas nih, udah agak berapa lama gitu ya, main lah berapa menit gitu berkali-kali atau enggak sampai kering gitu kapasnya, nah itu udah enak banget bosku. Nah gue bakalan coba main di 50 watt bosku. Kita lihat ya firingnya ya sekalian.
yang tadi gue bilang, karena gue pakai 5 lilin 6 sama kaki itu lebih ke flavor sih bosku dibanding bautnya. Tapi kalau kalian mau seimbang sih menurut gue sih 6 lilin sama kaki itu 7 ya jadinya. Dan karena gue lebih ke flavor jadi gue mendingan itu. Dan kita tetesin lagi biar rasa itu ya tadi sih udah lumayan agak lama sih menurut gue, tip-tipnya seharusnya sih udah agak berasa. Jadi kalian bisa nge-vape dengan aman, enjoy ya kan, enak bosku. Kayak gitu aja lah, kalian tinggal sedot dan merasakan rasa dari liquid ya kan, dengan coilingan sendiri, wickingan sendiri, dengan tangan sendiri bosku ya kan. Oke bosku, sekian aja untuk video kali ini, gimana cara bikin coil dan coiling plus wicking dengan benar, dengan enak dalam waktu sekejap bosku ya kan. Itu aja, kalian semoga suka dengan video ini bosku. Dan gue mau ngingetin jangan lupa untuk follow Instagramnya All About TV di @allabout.tv bosku, biar kalian juga update lah mengenai ya mungkin nanti bakal ada yang giveaway gitu bosku, kalian bisa langsung menjadi orang pertama yang ikut gitu. Dan follow juga Instagramnya Bel96 Favorizer buat kalian yang pengen titip jual, beli atau jual, di situ juga bisa ya, seputaran kategori vape gitu bos. Kalian bisa follow Instagramnya Bel96 Favorizer di @bel96favorizer.id. Dan jangan lupa follow Instagram gue juga bosku di @willy_wd. Dan yang terakhir bosku, untuk like, komen, dan share ke teman kalian agar teman kalian juga bisa nih ya kan bikin coil atau coiling dan wicking dengan cara ya seperti yang gue tunjukin tadi bosku ya kan. Kali aja teman kalian belum bisa minta coiling sama dulu nih gimana nih, tas kalian sama kalian, wih bos coiling dong nih punya gue ya kan, dan lu tonton aja nih masih alatnya ya kan. Kayak gitu aja bosku, simpelnya bosku. Thank you bosku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.